saatnya kita akan lebih lagi untuk menyembah Tuhan.
Kami datang untuk menyembah-Mu, karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan adalah untuk menyembah-Mu. Apapun profesi kami, bahkan apapun pekerjaan kami, itu semua tujuannya untuk kami pakai menyembah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang begitu hebat, begitu besar bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, di minggu pertama di bulan ketiga ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, baik itu yang baik maupun segala sesuatu yang mungkin menjadi beban dan pergumulan kami, masalah kami. Tapi kami sangat percaya bahwa Tuhan selalu baik apapun keadaan kami. Di balik semua yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau telah hadir di tengah kami. Kami menghormati Engkau, kami menghargai Engkau, dan kami menyatakan bahwa kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Temukan hati yang haus hari ini Tuhan di hati kami, dan biarlah kami dipuaskan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, setiap kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan baik? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu loving God, mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri saat Dia sedang mengajar orang-orang pada waktu itu. Tuhan memberitahukan kepada mereka, orang-orang pada waktu itu, dan tentunya pada kita hari ini, tentang satu ajaran yang sangat mendasar dan sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu ajarannya? Yaitu kasih. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana saya dan saudara mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita berbicara tentang kasih Allah kepada kita, maka kita tentu tidak bisa untuk berkata bahwa tidak pernah saya dan saudara atau kita tidak mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Kasih Allah sudah nyata. Kasih Allah sudah dibuktikan di dalam kehidupan kita. Kasih yang telah Ia nyatakan melalui anaknya Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Dia berikan buat saya dan saudara. Amin. Tidak ada bukti saudara yang lebih besar daripada Yesus yang telah dikorbankan bagi kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena Tuhan.
Coba Bapak Ibu lihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Masih bisa melihat dengan jelas? Atau ada yang kurang? Jelas, amin? Kita percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi masalah kekristenan atau menjadi masalah kita, itu adalah satu, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana saya dan saudara mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan berkata kepada kita hari ini, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi Dia. Yang pertama itu dengan segenap hati. Saudara, Tuhan bilang kasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Nah, ada 3-4 kali Tuhan katakan segenap. Nah, saudara, saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang kata segenap, tetapi saya percaya Bapak dan Ibu sudah tahu arti kata segenap atau sepenuh, sesungguhnya, seluruhnya. Saudara, tadi saya membeli aqua sebelum saya datang, aqua botol yang kecil. Tapi saya tidak tahu saudara, saya waktu duduk di bawah karena tadi gereja yang kedua itu selesainya jam 12. Nah, saya pikir saudara, saya sudah bawa keluar dari mobil air mineral itu. Saya taruh di meja. Tapi waktu saya naik, yang saya bawa itu Alkitab dan kemudian stola ini. Lalu saya sampai di atas, saya lihat mana aqua saya, mana air mineral saya. Sudah, saya suruh anak saya cepat-cepat turun. Apa lupa dibawa di meja di parkiran. Ternyata waktu dia turun, tidak ada saudara. Saya bilang, wah kemana ini air mineral saya? Nah, saya bilang kalau tidak ada, dia naik kembali, dia katakan tidak ada. Lalu saya bilang coba cek di mobil, jangan sampai Bapak lupa bawa keluar. Ternyata di mobil juga sudah tidak ada. Tetapi seingat saya saudara, saya sudah bawa keluar dari mobil, saya taruh di meja. Nah, air mineral itu saya beli untuk saya membuat ilustrasi. Tetapi saudara, saya mungkin kelupaan di meja tadi dan ada yang melihat belum dibuka, lalu dia membawa dan mengambilnya dan sebagainya. Ya sudahlah, itu berkat buat orang yang mendapatkannya. Tetapi ada air mineral yang saya dapat juga saudara. Di belakang. Untung ada saudara ya. Kalau tidak ada sudah, ya saya tidak buat ilustrasinya. Nah saudara, ini ilustrasinya. Ya, ini bukan saya mau promosi air aqua ini, tetapi saya ingin menyatakan bagaimana sepenuhnya atau seluruhnya atau segenap. Nah, saya dan saudara sering minum air, saudara ya, kita minum air. Nah, ketika kita mendapatkan air ini dari toko, tentunya air ini dalam kemasan yang belum terbuka. Betul ya? Kalau sudah terbuka, saudara pasti tidak akan membeli. Karena pasti sudah rusak atau bocor atau apalah sudah diminum orang, kita pasti tidak akan membeli. Nah saudara, ketika saudara mendapatkan ini penuh. Dan ketika saudara mendapatkan ini, saudara tidak ada ruang yang kosong di dalam gelas ini penuh saudara. Saya melihat tidak ada ruang yang kosong. Karena ini sepenuh. Nah Tuhan bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa saudara? Segenap hatimu. Itu yang pertama. Nah kata segenap ini saudara, seringkali kita lupa bahwa ketika kita mengasihi Tuhan seperti itu. Saya minum dulu saudara ya. Kebetulan saya haus juga saudara. Kalau saudara haus ada aqua di belakang bisa diambil. Saya minum lagi saudara.
Saudara perhatikan, sudah berkurang? Sudah. Yang puas siapa? Saya. Mengapa? Karena saya yang minum. Nah, seringkali ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap, tetapi yang terjadi ialah, saya minta boleh Jessica maju ke depan. Sekarang saudara, Jessica posisinya dalam keadaan haus. Lalu Jessica minta kepada saya sebotol atau segelas aqua. Nah, kalau dia minta, saya yang menghormati dia, maka sudah pasti saudara, saya tidak akan memberikan apa yang sudah saya minum. Betul? Betul tidak? Sekalipun dia adalah anak saya, kecuali memang sudah tidak ada lagi. Biasanya suami istri begitu, minta kamu punya dulu. Tetapi ketika dia meminta kepada saya, maka saya akan memberikan kepada dia yang masih baru. Bisa tolong? Saya akan memberikan kepada dia. Ini saudara perhatikan, ini yang disebut dengan segenap. Saya tidak akan memberikan yang sudah saya pakai, lalu saya kasih ke dia. Sedangkan yang masih ada pada saya, yang masih baru, saya pakai untuk saya minum lagi. Dan ketika dia minta, saya minum lagi, saya kasih ke dia. Sampai sini sudah bisa tangkap? Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Nah, seringkali saudara, terima kasih sekian Tuhan memberkati. Seringkali saudara, kita tidak memberikan segenap pada Tuhan. Kita minum dulu, kita pakai dulu, baru yang sisanya kita kasih sama. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan Tuhan 3 kali kepada Simon Petrus. Tuhan bilang kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Mengapa Tuhan mempertanyakan kasih Simon kepada dia? Karena Tuhan tahu manusia seringkali tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan. Kita tidak meragukan kasih Tuhan sama kita, karena kasih Tuhan itu sudah full pada saya dan saudara. Tetapi saya dan saudara harus memastikan apakah benar firman Tuhan ini kita sudah terapkan dalam hidup kita, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita atau setengah hati kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita atau setengah jiwa kita? Kita sudah mengasihi Tuhan dengan akal pikiran kita, ataukah kita setengah mengasihi Dia dengan akal pikiran kita? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, ataukah setengah kekuatan kita? Saudara, kalau menjelaskan ayat ini terlalu panjang, tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi saya akan masuk kepada tanda orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, dan segenap kekuatan. Nah, saudara, mereka kasih tanda orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, yaitu dia bergaul dengan Tuhan. Mari bilang samping kiri kanan saudara, bergaul dengan Tuhan. Banyak tanda ya saudara. Saudara bisa cek, saya sendiri cek diri saya, apakah saya sudah mengasihi Tuhan. Nah, tanda yang pertama, banyak tanda, tapi tanda yang pertama yang hari ini kita belajar, yaitu bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ada seorang yang bernama Henokh.
Henok ini tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab, saudara. Dia hanya sekitar 3-4 ayat. 3 ayat di Perjanjian Lama, 2 ayat atau 1 ayat di Perjanjian Baru. Nah, saudara, Henok ini di ayat 22 firman Tuhan katakan begini, dan Henok hidup bergaul dengan Allah sampai 300 tahun lamanya. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Saudara, saya kagum dengan pribadi Henok. Mengapa? Karena Henok bergaul dengan Tuhan itu selama 300 tahun. Saudara, 300 tahun itu 3 abad, saudara. Dan memang manusia pada zaman itu umurnya panjang. Umurnya panjang. Umur terpanjang manusia, saudara tahu? Itu 969 tahun. Hampir 1000 tahun, saudara. Ngeri. Nah, Henok ini, saudara, bergaul dengan Tuhan. Jadi begini, kita tidak perlu hanya berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, tetapi kita tidak punya waktu untuk membina hubungan dengan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah dia menginvestasikan waktunya dalam hidupnya yang sementara ini di bumi ini. Untuk apa? Untuk intim, untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara lihat Henok 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-23 berkata, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa, saudara. Ini tanda orang yang cinta Tuhan luar biasa. Dia punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita punya waktu untuk kita bisa dapat kenal siapa Tuhan. Saya kasih contoh saja, saudara. Seorang yang mau membangun rumah tangga. Sini sudah ada bapak ibu yang sudah berkeluarga, tapi ada juga yang mau menuju ke sana. Maka kita tidak akan salah memilih pasangan kita. Bagaimana caranya supaya kita memastikan kita tidak salah memilih pasangan kita? Ya, tentunya kita ada spend waktu untuk kita bisa bergaul dengan dia. Kita kenal siapa bapaknya, kita kenal siapa mamanya, kita kenal siapa tantenya. Karena yang biasa cerewet itu bukan bapak dan mama, tapi tante dan om. Saudara, di daerah saya, kalau kakak saya punya anak yang mau dinikahkan, maka yang cerewet itu bukan orang tuanya, yang cerewet itu saya sama istri saya, om dan tante. Bapak dan mama tidak minta banyak-banyak, saudara. Tapi om dan tante bisa minta banyak-banyak. 2 ekor sapi lah, emasnya berapa gram lah. Kalau di sini orang bilang uang panai. Masing-masing daerah berbeda. Di Papua berbeda, di Kalimantan berbeda, orang Timua berbeda, orang Kalimantan berbeda. Tapi di NTT, saudara, itu sampai tungku-tungkunya. Saudara tahu tungku? Apa namanya yang biasa kalau di sana itu tempat memasak, pakai kayu bakar, ya, kayu api. Itu ada 3 batu. Itu pun dibawa, saudara. Itu permintaan dari pihak keluarga perempuan itu besar. Dan saudara, kadang-kadang pihak keluarga laki-laki itu menyerah dan berkata itu dijadikan hutang saja. Dan saudara, memang ada beberapa daerah ketika menikah itu hanya bayar hutang. Hutang apa? Hutang biaya pernikahan yang belum selesai. Jadi saudara, memang ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita harus punya spend waktu untuk kenal siapa orang tuanya, siapa saudara-saudaranya. Kita kenal dia kuliah di mana, hobinya apa, dia suka makan apa, karakternya bagaimana. Sebab ada begitu banyak orang yang menikah tanpa mengenal apa yang terjadi, saudara.
Yang terjadi ialah ribut terus menerus. Coba saya tahu dari kemarin kamu seperti ini. Coba saya tahu kamu punya sifat seperti ini. Sudah terlambat. Pendeta sudah tumpang tangan, maka hanya maut yang memisahkan. Sudah tidak bisa. Makanya anak-anak muda ketika saudara cari pasangan harus paling tidak ada jarak waktu untuk saudara kenal. Sehingga waktu saudara kenal, saudara dengan logik, saudara dengan rasional untuk memutuskan. Bukan karena emosi cinta. Karena biasa orang katakan cinta itu buta. Cinta saudara, rasa apapun dibilang manis. Betul ya? Mau rasa pahit karena cinta bilang manis. Saudara. Nanti kalau sudah berumah tangga, lalu ketika rasa pahit dibilang pahit, lalu suaminya bilang, kok kemarin bilang manis, sekarang pahit. Iya, itu kan kemarin, itu karena screen saver, itu karena pertunjukan, itu karena mau promosi. Nah saudara yang kasih, begitu juga Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berikan waktu yang terbaik untuk kita mau mengenal Dia, mengasihi Dia. Karena dengan cara demikianlah kita bisa paham tentang siapa Tuhan buat kita dan apa yang harus kita buat buat Tuhan. Sebab kalau saudara tidak mengenal Tuhan dan saudara tidak tahu apa maunya Tuhan, maka kita anak Tuhan hanya hidup menurut cara kita, menurut apa yang kita anggap baik, dan kita menghabiskan waktu selama kita hidup hanya untuk mengurusi hal-hal yang menurut kita baik, tapi kita lupa untuk berpikir tentang apa yang Tuhan mau daripada hidup kita hari ini. Saudara, Henokh tidak hidup seperti orang tuanya, bahkan anak-anaknya, tapi hidupnya begitu singkat. 300 berapa saudara? 65 tahun. Beda dengan anaknya yang 969. Mengapa? Karena ketika Henokh bergaul dengan Tuhan, Henokh sudah tidak layak lagi hidup di bumi. Henokh tidak mengalami kematian, dia diangkat Tuhan tanpa harus melalui kematian. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Ini dia saudara. Cara kita bergaul dengan Tuhan yaitu kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini dia. Pak Pendeta, Pak Adi, bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saudara, kalau saya pulang ke rumah, saya punya anjing, saudara. Sekarang tambah satu, ada anjing kecil. Itu anjing tipe apa ya? Orang bilang pudel, tapi campuran pudel sama maltese, saudara. Jadi bulunya itu krinyol-krinyol, artinya keriting-keriting halus. Kalau pudel itu keriting, kalau maltese itu halus. Jadi waktu di mix, jadi keriting-keriting halus. Saya dapat dari seorang dokter yang ada di Parepare, karena dia punya 3, 4, dia kasih saya 1. Nah saudara, anjing ini anjing penyayang sekali, penyayang sekali. Kalau saya pulang dengar dia tidak di luar, dia di dalam. Kalau saya pulang, saudara, itu yang pertama gonggong atau yang pertama ingin buka pintu itu dia. Kalau istri saya sengaja untuk berlambat-lambat buka, dia marah kepada istri saya. Dia gonggong istri saya sambil lihat ke pintu. Dia mau bilang, cepat buka pintu, papa sudah pulang. Mungkin seperti itu. Nah saudara, anjing ini penyayang. Kalau kita mau pukul, kita coba untuk bermain dengan dia. Kita mau pukul salah satu dari anggota keluarga, dia yang pertama bela. Dia akan berdiri depan, dia akan gonggong kita yang mau pukul. Dia mau melindungi akan orang yang kita mau pukul. Anjing ini penyayang. Tetapi sepenyayang-penyayang anjing ini, pertama kali ketika saya sampai di rumah, yang saya cari dulu adalah istri saya. Saya tanya anak saya, mana mama? Kalau saya tahu dia sudah ada di mana, baru saya tenang. Saya boleh tanya itu. Saudara, Tuhan itu begitu mencintai saya dan saudara. Amin. Pernahkah saudara merindukan Tuhan di dalam hidup saudara dan saudara pertama kali ketika buka mata, saudara yang pertama saudara ingat ialah Tuhan dan saudara cari Tuhan.
Sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya istri, sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya keluarga, saya mau bilang Tuhan lebih baik dari semua yang saudara miliki dalam hidup saudara. Amin. Pernahkah saudara buka mata ketika saudara bangun dari tidur, saudara bertanya, Tuhan, aku rindu Engkau. Tuhan, aku haus akan Engkau. Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Tuhan, aku ingin menyembah Engkau. Tuhan, aku mau Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup. Yang biasa orang lakukan pada pagi hari ialah ketika buka mata, yang dia pikirkan ialah bagaimana dia berusaha hari ini, bagaimana dia bekerja hari ini, bagaimana dia studi hari ini, bagaimana dia dapat uang hari ini, bagaimana hutangnya bisa dibayar. Yang dia pikir ialah dirinya tanpa dia pikirkan tentang Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bergaul dengan Tuhan, cara kita bergaul, cari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan saudara. Saudara punya kekasih orang yang mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ada kekuatan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Ini berkat dari orang yang cari Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk dilimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ketika saudara mencari Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh inginkan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada hidup saudara. Ini berkat yang kita terima ketika kita cari Tuhan. Sedangkan Tuhan sendiri dia lihat nih dari surga, siapa yang sungguh-sungguh. Dia lihat Nando, Nando masih tidur, ngorok lagi. Sudah jam harus berdoa masih tidur, ngorok. Sudahlah, saya pindahkan saja. Dia lihat Pak Ciko jam 5 sudah bangun menyembah Tuhan. Ini dia berkat untuk dia. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Tuhan tidak pilih kasih. Tetapi ini janji Tuhan. Ketika saya dan saudara mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk saudara bertahan dalam hidup. Sebab hidup ini rapuh, saudara. Hidup ini kadang-kadang tidak adil. Hidup ini kadang-kadang mengecewakan. Ketika kita lihat orang lain, kok dia lebih diberkati, kok dia lebih bahagia, kok dia lebih bersuka cita. Sedangkan kita yang dengan Tuhan, kita seperti ini. Saudara, kadang-kadang kita mau menyerah. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih engkau kekuatan untuk bertahan dalam kehidupanmu. Amin. Untuk bertahan dalam setiap pergumulan hidup. Dan engkau tidak akan kecewa dan menyerah. Ada kekuatan baru. Kita tidak menjadi orang Kristen yang lemah, tetapi orang Kristen yang terus bersemangat. Saudara, kadang-kadang saya juga sedih dan juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai jemaat Kristus? Tetapi kemarin Tuhan tegur saya. Tuhan bilang begini, mengapa ketika engkau datang gereja engkau lihat jemaat hadir atau tidak? Mengapa engkau tidak datang gereja engkau lihat saya hadir atau tidak? Saudara, saya bilang sama istri saya, malam ketika kami sebelum tidur, saya bilang, Tuhan, saya bertobat. Mengapa? Karena seorang gembala memikirkan bagaimana jam yang terbaik untuk jemaat ini bisa beribadah. Tapi karena saya bertanya, apakah jemaat memikirkan apa yang saya pikirkan? Dan ketika saya duduk, saya merenungkan Tuhan, saya percaya tidak ada satupun dari apa yang Tuhan buat jemaat ini, itu tidak ada tujuan. Saudara, Tuhan pindahkan kita dari tempat yang kecil ke tempat yang besar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu, saya tidak perlu menjadi lemah oleh karena keadaan. Mengapa? Karena saya tahu ketika Tuhan membawa kita ke satu tempat, maka Tuhan punya rencana di sana. Amin. Saudara, mengapa Tuhan jemaat kita
Kalau jumlah hadir semua, saudara, itu sekitar 60-an. Kalau semua hadir, mungkin sekitar 6 sampai 70. Mengapa Tuhan bawa di gedung yang sebesar? Yang Tuhan butuh ialah ketaatan dan kesetiaan. Ada waktunya kita akan menuai jiwa-jiwa yang baru. Ada waktunya Tuhan akan membawa jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada saatnya di mana Tuhan mendapati kesetiaan kita untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan membuat jemaat ini menuai jiwa-jiwa yang baru. Dan saya percaya, sudah, kursi-kursi yang kosong, Tuhan akan bawa jiwa-jiwa yang baru. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu lemah dan tidak perlu bertanya-tanya mengapa seperti ini. Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Dan saudara, hari ini saya merasakan satu kemerdekaan yang luar biasa. Saya duduk dan saya berkata, Tuhan, saya percaya mau 1.000 orang, 2.000 orang, mau 10 orang, yang penting Engkau hadir. Dan waktu Engkau hadir, kami merasakan hadirat Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Itulah kekuatan yang sejati. Amin. Saudara mau hadir jemaat yang 1.000 orang, tapi pulang juga tidak bawa apa-apa. Saudara mau hadir di gereja yang besar, tapi saudara pulang hidup tidak berubah. Apa artinya, saudara? Tidak ada artinya. Sebab orang tidak ketemu dengan orang yang banyak atau gereja yang besar hidupnya berubah. Tapi dia ketemu dengan Yesus, dia ketemu dengan kuasa Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Ketika saudara cari Tuhan, ada kekuatan. Kemudian yang kedua, ketika saudara cari Tuhan, ini dia, ada kelepasan atas masalah hidup. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Apa yang menggentarkan saudara hari ini? Apa yang menjadi masalah hidup saudara hari ini? Tentu banyak, saudara. Tidak ada yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Tidak ada yang tidak punya pergumulan. Semua punya. Tetapi Alkitab berkata begini, aku, ini Daud bilang, aku telah mencari Tuhan. Daud telah membuktikan dalam hidupnya. Dia bilang begini, aku telah cari Tuhan. Kalau kamu tidak cari Tuhan, kamu akan menyesal. Kamu akan berjuang sendiri. Kamu akan kecewa sendiri. Kamu akan putus asa sendiri. Nih, aku sudah dapat solusinya. Cari Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab akan setiap pergumulanmu. Tuhan akan buka jalan terhadap setiap masalah. Daud membuktikan itu, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah dengan baik untuk tidak meresponi orang-orang yang mencari Dia. Ketika saudara cari Tuhan, Tuhan berikan solusi buat masalah saudara. Amin. Tidak ada solusi yang paling saudara, baik, yang paling luar biasa tanpa ada embel-embel motivasi, keinginan untuk mendapat imbalan selain daripada Tuhan. Kalau kita cari solusi sama manusia, kadang-kadang manusia bisa bantu, dia bisa tolong kita 1 kali, 2 kali, tapi kalau 3 kali dan terus, saudara, manusia juga bosan. Dia lagi. Kalau kita cari solusi pada manusia, ya manusia bisa tolong, tetapi pertolongannya hanya sebatas itu. Tapi kalau Tuhan yang tolong, saudara, laut itu terbelah 2. Saya terlalu percaya, saudara. Tidak ada masalah saudara yang tidak bisa dibelah oleh Tuhan, yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, kemarin bulan Desember tepat, kalau tidak salah ya bulan Desember, ada teman saya, hamba Tuhan dari NTT, dia telepon saya. Dia bilang, Pak Pendeta, dia juga hamba Tuhan tapi dia selalu panggil saya. Kami satu angkatan, dia melayani di NTT. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan keluarga saya, om saya, yang saat ini ada tumor di dalam ususnya. Dan menurut dokter itu harus dioperasi. Nah, saudara, istri saya bilang, ayo kita pergi. Tetapi hati saya tuh bukan karena saya tidak mau pergi berdoa, tapi pertama saya berpikir dia bukan jemaat Yesus, ada gembala. Saya juga tidak kenal dia. Saya prioritaskan domba-domba yang Tuhan titipkan untuk saya layani. Kalau ada jemaat Yesus yang sakit, saya pasti datang.
Tetapi kalau ada domba yang lain, ya dia punya juga gembala. Dan bulan Desember itu saudara, kita sibuk dengan pelayanan Natal, Tahun Baru. Kebetulan hamba Tuhan beberapa pergi atau pulang ke daerah dan pergi ke luar daerah. Saudara, jadi saya dan Ibu Dina harus stay. Nah, akhirnya lewat bulan Desember, lewat bulan Januari, masuk ke bulan Februari. Akhirnya saudara, waktu Tuhan buat Bapak itu. Ternyata saudara, sebelum masuk bulan Februari, anaknya hubungi kami, bahwa tolong doakan, papa saya mau operasi. Dia sangat takut operasi tumor yang ada di ususnya. Usianya sudah 71 tahun, sudah tua. Lalu setelah operasi, kami doakan setelah operasi berjalan dengan baik, dia keluar dari rumah sakit. Nah, ini waktu Tuhan, kami akhirnya datang ke rumahnya. Saya bersama Ibu Dina dan Pak Ciko, kami datang, kami mengadakan ibadah di situ. Dan saudara, ketika kami mengadakan ibadah dan ada firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, saya baca itu, kami renungkan dan kami doakan. Dan dia katakan begini, Pak, sebelum doa dia bilang, Pak, menurut dokter bahwa ada sel aneh dalam tubuh bapak saya, dan sel itu adalah sel kanker, dan papa saya harus di kemo. Saya berpikir, saudara, umur 71 tahun, kalau di kemoterapi, sekalipun organ tubuh yang lain bagus, pasti dia tidak akan kuat. Lalu tiba-tiba dalam hati saya katakan begini, Bapak tidak akan di kemo, Tuhan akan sembuhkan Bapak. Lalu kami doakan dia, saudara. Dia bilang doakan, kami akan periksa ke Prodia, kami cek lagi sebelum masuk kepada waktu untuk kemo. Dan saudara, luar biasa, kemarin terakhir saya dapat WA daripada ibu ini, anak dari bapak ini. Ketika mereka membawa hasilnya ke dokter di Prodia, mencek semua, apa yang terjadi, saudara? Dokter sampai heran, dokter sampai geleng-geleng kepala. Dia bilang begini, belum pernah terjadi seperti ini, secepat ini. Sel kankernya, saudara, tidak ada pada tubuh bapak. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersih, saudara. Tapi dia bilang, Pak, kami mau cek lagi, periksa darah. Saya bilang, sudah tidak ada. Kalau Tuhan bilang tidak ada, tidak ada. Tuhan jawab mereka. Tuhan selesaikan pergumulan Bapak. Saudara, Tuhan itu punya 1001 cara, 1001 pintu untuk buka jalan terhadap setiap pergumulan kita. Amin. Mau orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpangkat, orang yang tidak berpangkat, orang yang terkenal, orang yang tidak terkenal, semua punya pergumulan. Mau hamba Tuhan yang jemaatnya kecil, hamba Tuhan yang jemaat besar, juga punya pergumulan. Tetapi kita punya satu solusi. Dia Tuhan Yesus yang siap membuka pintu buat kita ketika kita datang. Tuhan, aku hanya menginginkan Engkau, Tuhan. Aku hanya butuh Engkau. Saudara butuh makan, saudara butuh minum, saudara butuh uang, saudara butuh tidur, saudara butuh ini. Tetapi kebutuhan terbesar saudara ialah Tuhan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ketika saudara cari Tuhan, yang ketiga ini dia. Mazmur 34 ayat 11 berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan, sama-sama katakan, tidak berkekurangan sesuatu pun yang. Saudara, ketika saudara cari Tuhan yang baik, maka saudara tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Ketika saudara cari Tuhan, yang baik selalu menghampiri saudara. Ketika iblis merancangkan yang tidak baik, Tuhan bilang stop, pergi. Ini anak. Tuhan proteksi hidup saudara. Tuhan jaga hidup saudara. Amin. Itu sebabnya investasikan waktu dengan Tuhan. Saudara invest waktu dengan Tuhan, Tuhan kasih saudara umur bertambah. Kadang-kadang orang bilang begini, wah, karena sakit saya tidak usah ke gereja, karena sakit saya tidak mau cari Tuhan. Saudara, yang kasih umur panjang itu Tuhan. Bukan karena istirahat saudara, bukan karena obat dokter. Dokter itu, maaf saya mau bilang, saya seringkali bilang juga, saya khotbah di rumah sakit Siloam, saya bilang, dokter itu, rumah sakit itu hanya mengobati, tapi tidak menyembuhkan dan memperpanjang umur.
Amin. Tuhan itu menyembuhkan dan memberikan umur panjang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau saudara cari Tuhan, umur panjang ada di tangan Tuhan, kekayaan penghormatan ada di tangan Tuhan. Maka yang baik dari Tuhan, Tuhan akan sediakan dalam hidup saudara. Setiap hari Daud bilang, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawan. Dunia boleh sulit, peperangan terjadi di mana-mana, kekeringan dan gelap, saudara. Orang katakan tahun resesi. Tapi hari ini saya mau bilang sesuai firman Tuhan, singa-singa muda merana kelaparan. Saya dan saudara tidak akan pernah kelaparan. Amin. Kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kasihi Tuhan, bergaul dengan Dia, cari Dia, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa kami seringkali tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, dan segenap kekuatan kami. Kami berikan yang sisa-sisa pada Tuhan. Banyak orang ketika sakit baru mau cari Tuhan. Banyak orang ketika sudah jatuh dari usaha baru cari Tuhan. Banyak orang ketika dihianati baru cari Tuhan. Banyak orang ketika sudah kehilangan baru cari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ketika kami sehat kami mau cari Tuhan. Ketika kami dalam keadaan diberkati kami mau cari Tuhan. Ketika kami sedang dalam keadaan bahagia nyaman kami mau cari Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengasihi Engkau Tuhan, dengan kasih. Sebab kami tahu bahwa Engkau telah mengasihi kami. Engkau lebih mengasihi kami dari orang yang mengasihi kami. Engkau mengasihi kami lebih dari orang yang terdekat dengan kami. Engkau yang paling mengerti hati kami. Engkau yang paling mengerti hidup kami. Hari ini Tuhan, melalui tubuh dan darah Tuhan, Engkau sadarkan kami tentang kasih-Mu yang besar yang telah Engkau korbankan di kayu salib buat kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang benar Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Tuhan yang bertugas maju ke depan. Minta Tuhan penuhi hidup saudara dengan cinta Tuhan. Doakan keluarga saudara, anak cucu saudara, studi saudara, masa depan saudara. Dan apapun sakit penyakit hari ini, ketika Tuhan sembuhkan Bapak Agus tadi yang saya cerita, hari ini saya berdoa apapun penyakit saudara juga pasti disembuhkan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sejauh timur dari barat, dan tugas akan membagikan roti dan anggur buat kita. Amin. Sejauh timur dari barat,
Sucikan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa layak karena kasih-Mu. Kami bisa layak karena pengorbanan. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara lebih tinggi di atas kepala saudara. Firman Tuhan berkata, inilah tubuh daripada Yesus Kristus. Tubuh yang telah dihancurkan, dipecah-pecahkan. Tubuh yang telah disalibkan untuk penebusan hidup kita dari maut dan dosa. Dan firman Tuhan berkata, oleh tubuh Yesus Kristus yang penuh dengan bilur-bilur, penuh dengan luka-luka itu, Alkitab mencatat saya dan saudara sudah disembuhkan Tuhan. Terima kesembuhan, terima tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara lebih tinggi di atas kepala saudara. Alkitab berkata, ini adalah darah perjanjian, darah anak domba Allah. Dia mati bukan karena dia berdosa, dia bersalah, dia orang hukuman, tapi dia mati karena pelanggaran kita. Darahnya mengalir, dan darah Yesus itulah kita layak mendapatkan hidup yang kekal. Kita dikasihi, kita menjadi miliknya, kita menjadi anaknya. Dan maut tidak dapat merebut kita daripada kasihnya. Firman Tuhan berkata, oleh darah Kristus kita masuk ke ruang takhta kasih karunia. Minta apa yang engkau kehendaki, maka Bapa di surga akan mengaruniakannya. Inilah darah Yesus buat saya dan saudara. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu yang punya pergumulan, punya beban, punya masalah, mari letakkan tangan di atas tangan kanan saudara di dada saudara, tangan kiri saudara angkat. Saudara percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengangkat pergumulan. Tahun ini tahun keajaiban buat jemaat Yusuf. Tahun keajaiban buat kita, sebab Yesus itu ajaib. Maka keajaiban itu akan menghampiri saudara hari ini. Mau masalah hutang, masalah sakit, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah orang tua, masalah pelayanan, masalah apapun, percaya hari ini, imani, dan jangan ragu, jangan bimbang, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Bapa, hamba berdoa, kau melihat setiap tangan-tangan yang sedang diletakkan di dada mereka. Engkau memahami mereka, engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Hari ini hamba berdoa, hamba memanggil namamu Yesus dari Nazaret, Tuhan yang ajaib, Tabib Semawi, Raja di atas segala raja. Hamba minta di dalam nama Yesus, engkau lepaskan umatmu dari segala hutang yang membelit mereka. Engkau lepaskan umatmu dari setiap sakit penyakit yang sedang mendera mereka. Apapun sakit hari ini, hamba tengking sakitnya di dalam nama Yesus, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa, jika ada umat Tuhan yang bergumul dengan usaha pekerjaan yang mengalami hambatan, yang mengalami penurunan omset, hamba berdoa
Tuhan akan melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan akan berkati lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Terpuji-puji namamu. Ini doa kami di dalam satu nama, nama Yesus yang berkuasa. Setiap kita percaya kepada Dia, terima mujizatnya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah membantu perjamuan kudus kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memberi hari ini, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan bagi kita. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan berkata begini, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Buat Bapak Ibu yang mungkin sudah menyiapkan perpuluhan dan persembahan hari ini, sebelum Bapak Ibu menabur, saya mau berdoa buat semua persembahan itu. Percaya bahwa apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan menjadi kekurangan, tetapi sungguh menjadi dasar buat Tuhan untuk melimpahkan berkat-Nya atas kita. Ketika saudara menabur, percayalah, taburan saudara tidak sia-sia. Saudara menabur dalam kerajaan Allah, dan pasti Tuhan akan berkati. Nah saudara, sebelum saya berdoa, sebentar kalau saudara pulang, ada hamba Tuhan yang menyediakan kita minuman, ada mungkin teh kalau tidak salah, dan ada biskuit yang sudah tersedia di depan. Mungkin saudara bisa ambil dan minum dulu sebelum pulang, supaya waktu pulang mata saudara menjadi terang ketika membawa mobil. Nah saudara, mungkin ini jam yang paling sulit ya, tapi dengan minum hangat-hangat ya kita disegarkan kembali. Amin. Sebelum saudara ke mall atau saudara mau makan siang di mana, saudara minum dulu supaya menghangatkan tubuh saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberi. Kami memberi bukan karena kami kelimpahan atau karena kami lebih, tapi kami memberi karena kami cinta Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik dengan segenap hati kami. Dan Bapa, Engkau berkata bahwa orang yang menabur akan menuai. Kami percaya bahwa kami memberi bukan untuk kami menuai, tetapi firman-Mu yang menjamin ketika kami menabur kami akan menuai. Berkati setiap persembahan Tuhan. Dan kami berdoa untuk kas gereja UC, Tuhan berkati. Kami percaya biarlah berkat Allah akan dilimpahkan untuk gereja ini. Karena ada umat Tuhan yang setia, yang penuh kerelaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang kami, sebab Tuhan itu maha kaya. Tetapi pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan, support oleh jemaat melalui persembahannya. Oleh sebab itu aku berdoa, biarlah Kau memberkati setiap umat Tuhan yang sudah siap memberi. Ulurkan tangan-Mu dan jaga mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan dari hari ke hari. Jauhkan dari segala belahan-belahan, jauhkan dari setiap malapetaka, mara bahaya, kerugian. Tuhan, Engkau datangkan berkat-Mu bagi yang sudah bekerja, yang belum bekerja, yang masih studi. Namun hari ini mau memberi, Tuhan berkati akan keuangan mereka yang masih sisa. Dan kami percaya ada buah-buah kebenaran yang Tuhan tumbuhkan. Jemaat ini penuh dengan kemurahan hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan banyak jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa akan dipulihkan melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur bagi pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang mari kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah Praise and Worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara onsite. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk berdiri bersama. Kiranya berkat dari Bapa, Pencipta langit dan bumi, berkat yang telah disediakan di dalam surga, dicurahkan dalam kehidupan itu. Kiranya kasih yang kekal, kasih yang sesungguhnya, yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, mengalir memenuhi kehidupanmu, sehingga kau menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih yang sejati, kasih yang dari Allah. Dan kiranya pertolongan, penghiburan, kekuatan yang
apapun yang